Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Pelajaran kita sore ini adalah akidah atau pelajaran tauhid atau juga disebut pelajaran keimanan. Pelajaran ini pelajaran paling penting karena menjadi penentu nilai seseorang, derajat seseorang. Kalau secara batin, karena Allah, manusia menghadap Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kondisi hatinya, berdasarkan keadaan keimanannya. Maka tidak sepatutnya setiap kita kemudian meremehkan pelajaran akidah dan merupakan kebijakan atau sesuatu yang paling harus kita utamakan adalah bagaimana meningkatkan keimanan atau meningkatkan derajat kita di dunia ini, lebih-lebih nanti di akhirat. Karena derajat manusia di dunia dan akhirat tergantung keimanannya. Yang lalu sudah dibahas tentang 3 dasar utama yang nanti akan ditanya oleh Mungkar Nakir. Pertama adalah pertanyaan man rabbuka, siapa Rabbmu? Siapa Tuhanmu? Maka jawabnya adalah ma'rifatullah. Jawabnya adalah mengenal Allah. Siapa Rabbmu? Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Itu mengisyaratkan pertanyaan Mungkar Nakir itu, man rabbuka, berarti mengisyaratkan perintah agar kita mengenal Allah, atau disebut dengan ma'rifatullah seperti ini. Jadi mengenal Allah itu pelajaran paling tinggi, pelajaran paling penting yang ada di dunia ini. Tidak ada yang melebihi ini, mengenal Allah Azza wa Jalla. Karena nanti juga hasilnya itu menjadi orang termulia di dunia. Jadi kalau ditanya siapa orang yang paling takut kepada Allah di dunia ini, orang yang paling takut kepada Allah adalah orang yang paling kenal Allah Azza wa Jalla. Siapa orang yang paling semangat beribadah di muka bumi ini? Jawabannya sama, orang yang paling mengenal Allah Azza wa Jalla. Siapa orang yang paling mulia? Orang yang paling mengenal Allah Azza wa Jalla. Demikian juga derajat di akhirat. Derajat tertinggi adalah orang yang paling kenal dengan Allah. Mengenal Allah Azza wa Jalla takunu bi asbabin. Mengenal Allah Azza wa Jalla itu dengan beberapa sebab. Ini mengulang yang pertemuan yang lalu sudah dibahas. Satu ayat ini, surat Al-A'raf 185. Di antara sebab seseorang mengenal Allah atau cara mengenal Allah, minha, di antaranya adalah an-nadru, melihat, wa tafakkuru, dan berfikir, fi mahlukatihi, memikirkan makhluk Allah, ciptaan Allah. Fa inna dzalika, karena memikirkan, melihat pakai mata ya, berfikir pakai hati,
yu'addi ila ma'rifatihi, itu bisa mengantarkan kepada mengenal Allah. Wa ma'rifatu azimi sultanihi, dan mengenal betapa agungnya kekuasaan Allah, kerajaan Allah. Wa tamamu qudratihi, dan sempurnanya kekuasaan Allah, wa hikmatihi, dan hikmahnya. Wa rahmatihi, dan sempurnanya rahmat Allah azza wa jalla. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, alam yanduru, apakah mereka tidak melihat, fi malakutis samawati wal ardi, di kerajaan langit dan bumi, wa ma khalaqallahu min syai'in, dan apa yang Allah ciptakan. Artinya di sini, apakah mereka tidak melihat itu bentuknya pertanyaan, tapi tidak butuh jawaban, karena ini pertanyaan, namanya pertanyaan ingkari, bermakna celaan bagi orang yang tidak mau melihat kerajaan langit dan bumi dan tidak mau melihat ciptaan Allah azza wa jalla. Dan ketika kita membuka mata, pasti di sana melihat ciptaan-ciptaan Allah. Wa qala azza wa jalla, Allah juga mengatakan di surat Saba ayat 46, innama ya'idukum biwahidatin, aku akan menasihati kalian, wahai musyrikin, dengan satu hal. Antakumu lillahi, engkau berdiri atau engkau melaksanakan atau engkau hidup itu karena Allah. Katanya ingin kebenaran, ingin kebaikan. Itu aku nasihatkan kalian ikhlas saja untuk Allah. Maksudnya baik kalian itu berdua, wa furoda, maupun sendiri. Summa tatafakkaru, kemudian hendaknya kalian berpikir. Nah, di sini di ayat ini adalah pada ayat tatafakkaru, hendaknya kalian mau berpikir. Wa qala ta'ala di surat Ali Imran ayat 190, Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi, ini rahmat, ini kosong. Inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, ya, waqtilafil laili wan nahari, dan pergantiannya siang dan malam, la ayatin, itu mengandung ayat. Ayat itu tanda. Pada adanya gantian siang dan malam itu tanda adanya Allah. Tapi siapa yang bisa melihat tanda akan adanya Allah pada pergantian siang dan malam? Allah mengatakan, liulil albab, bagi orang yang cerdas. Kita coba lihat tafsir daripada ini ya. Ayat surat Ali Imran ayat 191 sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini ya. Di ayat ini yahbaru ta'ala, Allah mengabarkan di ayat ini, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab, bahwa pada penciptaan langit dan bumi itu dan pergantiannya siang, malam dan siang itu terdapat ayat, sudah ada tanda di situ yang hendaknya kita itu melihat tanda itu. Tanda apa? Tanda akan adanya Allah. Tanda adanya Allah Azza wa Jal. Itu bisa dilihat oleh siapa? Liulil albab, oleh orang yang cerdas. Nah,
Wa fi damni dzalika, maka di ayat ini hasul ibadi, ayat ini mendorong hamba manusia, mengajak pada kita. Ayat ini ajakan, seruan pada hamba, dan kita ini adalah hamba. Diseru untuk apa? Alat tafakuri, untuk mau berpikir. Berpikir pakai apa? Hati. Fiha wa tabassaru, dan hendaknya mendalami. Seruan untuk mendalami bi ayatiha, terhadap ayat-ayat Allah. Wa tadabburi khuluqiha, atau wa tadabburi khalqiha, dan mentadabburi, sama mempelajari, mendalami ciptaannya. Wa abhama qauluhu ayatun, di ayat ini dikatakan tadi ayatun, la ayatin, ini la ayatin. Di sini bentuknya umum, ayat Allah umum. Walam yakul alal matlabil fulani, tidak dikatakan oleh Allah di situ ayat ayatnya siapa, isyaratun li kasratiha wa umumiha, yang mengisyaratkan kepada banyaknya dan umumnya. Jadi seluruh ciptaan Allah, kalau tadi langit dan bumi, itu semua ayat Allah, menunjukkan umum. Di sini juga bentuknya umum ini. Ini jamak muannas salim namanya. Wa dzalika li anna fiha, karena pada langit dan bumi atau pada penciptaan Allah itu, minal ayat, pada penciptaan Allah itu terdapat tanda-tanda al-ajibah, terdapat tanda-tanda yang mengagumkan. Ma yubhirun nazirin, yang mengagumkan, mengagumkan orang-orang yang melihat. Kalau langit ya banyak di surat Al-Mulk itu disuruh ulang-ulang oleh Allah. Hendaknya engkau farji'il basara karrataini. Farji itu diulang lagi untuk melihat langit itu. Karrataini beberapa kali. Kenapa oleh Allah disuruh lihat terus, disuruh ulang-ulang melihat langit? Hal tara min futur, kata Allah. Apakah kamu lihat di langit itu ada celah, ada kekurangannya? Kalau langit terlalu jauh, di surat di Abasa Allah mengatakan falyanzuril insanu ala ta'ami, hendaknya manusia itu melihat makanannya. Nah, kalau makanan kan selalu dekat pada kita. Begitu lapar kita memikirkan makanan. Itu pun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada makanan di situ kita bisa melihat tanda-tanda yang mengagumkan. Tanda Allah di makanan itu. Taruhlah seporsi makanan dengan menu apa? Pecel. Makan pecel misalnya di situ, itu sudah banyak sekali ayat-ayat. Apa yang dibikin pecel? Kacang. Siapa yang bisa bikin kacang? Satu biji saja. Tidak akan ada yang mampu. Rasanya yang ada gurihnya. Kasih apa gurih ini? Kok nggak sama dengan kencur, nggak sama dengan dele, nggak sama dengan kacang hijau, kacang tanah yang dibuat pecelnya. Belum kemudian Allah ciptakan lombok, kemudian berwarna merah, menarik, halus lomboknya. Siapa yang bisa membuat lombok? Walaupun sebiji saja, tidak ada yang bisa. Dan di sana ada kecambah dari kacang hijau. Siapa yang bisa membuat kacang hijau? Satu biji saja tidak ada yang bisa membuatnya. Warnanya hijau, kacang tadi warnanya coklat muda dan seterusnya. Lomboknya merah.
ada kangkung. Setiap hari itu Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Yang di situ terdapat ayat-ayat Allah yang ajibah, yang mengagumkan. Asalkan orangnya yang melihat makanan tadi orang cerdas, dimakan sama nasi. Nasi itu dari beras. Siapa yang bisa membuat beras? Sebiji saja, tidak ada yang bisa membuatnya. Pada beras, satu biji itu pun sudah terdapat tanda-tanda Allah Azza wa Jal. Tanda-tanda yang mengagumkan bagi orang yang mau melihatnya. Nah, karena di setelah Allah mengatakan falyanzuril insanu ila ta'amih, di situ Allah ceritakan ayat berikutnya sejarahnya, perjalanannya. Perjalanan beras itu sampai ke piring kita siap dilahap. Wa yakna'u, dan memuaskan al-mutafakkirin, mendecakkan, berdecak pikiran ini ketika melihat, ketika hasil dari pemikiran, memikirkan ayat-ayat tadi. Wa yajdabu af'idatus sadiqin, dan bisa mencabut, ijdabu itu mencabut hati orang-orang yang jujur. Nah, maksudnya orang yang jujur benar-benar terkagum-kagum melapun pada ketika melihat makanan tadi, lombok tadi, tomat tadi. Wa yunabbihul uqul an-nira, dan bisa menyadarkan, nabah asalnya memperingatkan. Ketika kita melihat tadi makanan tadi, jenis-jenis makanan tadi, itu bisa membangkitkan akal, menyadarkan akal, an-nirah, tapi akal yang nirah itu bercahaya, akal yang bagus. Nah, inilah yang disebut dengan al-aqlur rusdi, akal yang mendapat bimbingan. Karena akal itu ada dua, namanya aklul idrok. Aklul idrok itu orang itu faham, ngerti. Tapi belum tentu walaupun ngerti itu bisa memberikan manfaat keimanan. Kalau bisa memunculkan keimanan, itu disebut di sini kata Imam As-Sa'di al-uqulun nirah. Yang semua itu akan mengantarkan, memperingatkan orang-orang yang berakal dengan akal yang bercahaya tadi ala jami'il matalibil ilahiyah. Buah dari pengkajian-pengkajian bahwa hanya Allah yang bisa membuat kacang-kacangan tadi. Hanya Allah yang membuat sayur-sayuran, lombok, bumbu, kencur, jahe, laos, dan seterusnya. Hanya Allah. Ketika dia sudah mampu melihat tanda-tanda Allah di situ, itu akan mengantarkan kepada ilahiyah. Bahwa hanya Allah yang berhak diibadahi dan disembah. Ini tidak baca Al-Quran, tapi dia cuma melijo ini kan ya. Atau dia kalau falyanzuril insanu ila ta'amih, sedang makan. Bukan melijo, bukan apa, tapi sedang makan. Suruh lihat oleh Allah makanannya. Fa'amma tafsilu ma istamalat alaihi fala yumakkinu mahlukan an yahsirahu wa yuhita bibadihi. Dan tentu kita tidak akan mampu menghitungnya seluruh makhluk. Bahkan Allah mengatakan, kalaulah misalnya seluruh pohon yang ada di bumi ini dijadikan pena, seluruh ranting yang ada di muka bumi ini dijadikan pena, ballpoint. Kemudian seluruh laut itu menjadi tintanya untuk menulis ciptaan Allah, makhluk Allah, nikmat Allah. Kemudian habis seluruh laut itu sebagai tinta, itu tidak akan selesai. Walaupun 7 laut, itu ayat itu. 7 laut jadi tintanya menulis nikmat Allah.
Wa fil jumlah, maka kesimpulannya fama fiha, maka apa yang ada di ayat-ayat Allah di penciptaan langit dan bumi itu minal izmati, di sana terdapat keagungan. Kesimpulannya itu menghasilkan kesimpulan di otak ini, di akal ini, di hati ini, pengagungan, wasi'ah dan luasnya. Wantidhamus siyari wal harakati, kemudian keteraturan. Kalau langit, bumi, matahari, bulan demikian teratur. Matahari terbit teratur setiap hari, berjalan, terbit dari timur, tenggelam di barat. Demikian juga bulan mengikutinya. Wal harakat, dan gerakan-gerakan dari makhluk Allah, ciptaan Allah itu ya dulu, semua itu menunjukkan ala izmati khaliqihi, atas agungnya penciptanya. Nah, wa izmati sultanihi, dan besarnya kerajaan Allah. Allahnya di mana? Mas Rahmat, Allah di mana? Di atas langit ketujuh, di atas apa? Arsy. Di atas arsy. Dari sana Allah Subhanahu wa taala mengatur seluruh makhluknya. Di merungkal ini mau dibuat kering, mau dibuat hujan, mau dibuat mendung, mau dibuat bagaimana, panas, dingin, dari atas Allah mengaturnya. Lebih rinci, Allah mau membuat orang ini sehat, sakit, dan seterusnya dari sana. Allah membuat orang ini cerdas, Allah membuat orang ini laki, perempuan, dan seterusnya. Dari sana Allah mengatur seluruh makhluknya. Tidak ada yang tidak terlihat, tidak ada yang tidak terdengar. Betapa agungnya kerajaan Allah. Wasumuli kudratihi, dan luasnya cakupan daripada kudrahnya. Kudrah itu kekuasaan Allah. Wa ma fiha, dan apa yang ada di ciptaan Allah minal ihkam. Ihkam itu kokoh. Itqan juga kokoh. Wa badi'us san'i. Badi'us san'i artinya ciptaan Allah itu badi. Mungkin antum kenalnya bid'ah. Apa bid'ah? Ciptaan baru yang enggak ada contoh sebelumnya itu bid'ah. Ciptaan Allah itu semuanya badi. Enggak ada yang nyontohi Allah Subhanahu wa taala bagaimana membuat lombok, bagaimana membuat kacang. Ada kacang yang panjang, ada yang agak pendek, ada yang sangat pendek. Itu berarti usani. Cuma kacang-kacangan, ada sawi daging, ada sawi putih, ada sawi hijau, macam-macam sawi tok. Itu berarti yang di situ Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya, keagungannya. Artinya kita bisa kenal dengan Allah dengan melihat itu. Walataifil fi'li, dan lembutnya perbuatan Allah tanpa bikin ribut. Kalau kita cuma buang kulitnya beras saja kan glodak-glodak ya selepan ya. Allah Subhanahu wa taala membuat lombok, membuat tomat tanpa ada gaduh dan dengan cara yang paling mudah dan sangat gampang. Gimana itu Amir caranya? Hanya mengatakan kun fayakun. Idza aradallahu bi syai'in an yaqula lahu kun fayakun. Allah cukup dengan mengatakan kun. Coba kita mau bilang 1000 kali bilang kun, tidak jadi ya. Idza aradallahu bi syai'in, kalau Allah menghendaki sesuatu, Allah menginginkan sesuatu, Allah tinggal mengatakan kun, jadi sudah. Seluruhnya yadullu ala hikmatillah, yang semua itu menunjukkan hikmah Allah. Wa wad'ihil asya'a mawadi'ahu, dan Allah meletakkan sesuatu pada tempatnya.
Wasi'atu ilmihi, dan itu menunjukkan sangat luasnya ilmu Allah. Tidak bisa kecuali ilmunya memang sempurna. Ilmu yang tidak mengandung kekurangan sama sekali. Tidak diawali dari kebodohan kemudian menjadi pinter. Dan tidak mengalami lupa sehingga hilang keilmunya. Karena ilmu Allah itu abadi dan azali. Azali dan abadi. Apa azali? Tidak diawali dari kebodohan. Abadi tidak mengalami lupa. Nggak akan bisa buat tomat, buat lombok kalau tidak punya ilmu. Wa ma fiha minal manafi'i, belum lagi manfaat yang ada pada ciptaan Allah Azza wa Jalla. Lil khalqi, pada makhluk. Allah menciptakan udara. Coba. Dari apa udara diciptakan? Oh, itu senyawa dari O2 ya. Namanya oksigen. Dari O2 itu mereka bikin rumus-rumus. Nah, sekarang manfaatnya bagi makhluk. Untuk apa Allah menciptakan udara? Supaya manusia bisa hidup. Tapi belum tentu ada udara kemudian manusia bisa hidup. Masih butuh yang namanya paru-paru untuk memasukkan udara ke dalam perut. Dihirup lewat hidung udara itu ya. Dihirup ke dalam, dimasukkan ke paru-paru. Kemudian dikeluarkan lewat mulut. Maka diolah oleh mulut, lidah, bibir, dengan gusi, diolah di situ menjadi 28 makhraj. Menjadi 28 makhraj. Apa yang diolah? Tadi, nafas yang sudah masukkan ke paru-paru dikeluarkan. Menjadi a, ba, ta, sa, sampai ya. Nah, dari situ diolah lagi menjadi kata, menjadi kalimat-kalimat. Kalau menjadi nasihat. Maka keluarlah dari udara tadi. Di antara manfaatnya. Ini selain manfaat orangnya hidup. Manfaat lain tadi. Keluar dari pengolahan udara tadi. Perkara yang bermanfaat. Orang bisa memberi hidayah. Orang bisa dengan omongannya itu bisa membuat orang tertawa. Bisa membuat orang nangis. Nah, dari omongannya. Bisa membuat orang senang, bisa membuat orang susah. Itu mengolah udara tadi. Dan bahkan bisa menjadikan orang yang sesat mendapat hidayah. Orang yang hatinya mati bisa hidup. Manfaat dari apa? Mengolah udara. Ya. Banyak lagi. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibantu dengan dibuatkan pita suara agar pengolahan huruf tadi, pengolahan udara menjadi makhraj, menjadi huruf bersuara. Kemudian masih udara disampaikan. Ketika saya ngomong A, oleh udara disampaikan ke telinganya antum. Dengan jujur ketika saya bilang A ya, ke telinganya A, enggak B. Karena udaranya apa? Jujur. Enggak bohongan. Apa yang diucapkan, yaitu yang disampaikan. Nah, itu masih udara. Dan setiap kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Madarijus Salikin, itu nikmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Allah gratiskan, tidak bayar. Bernafas itu tidak bayar. Hanya saja tanggung jawab karena itu nikmat. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Sebentar lagi Allah akan menanyai kenikmatan itu. Apabila kemudian kalian bernafas, satu nafas saja, kamu tarik udara itu, kamu masukkan ke dalam paru-paru, kemudian kamu keluarkan lagi dalam rangka kemungkinannya berisi kebaikan. Kenapa kamu bernafas? Saya untuk ngaji, untuk taklim. Maka itu keluar masuknya udara dalam rangka beribadah kepada Allah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Kalau tidak,
maka bernafasnya itu termasuk kelalaian. Karena nafas itu ya hidup ini. Kita ini, diri kita ini kumpulan nafas. Yang setiap hari nafas kita dikurangi. Karena sudah dijatah oleh Allah Subhanahu wa taala, nafas kamu sekian. Nah, semua ini kata beliau yadullu ala si'ati rahmatillah. Semua itu menunjukkan atas luasnya rahmat Allah Azza wa Jal. Wa umumi fadlihi, dan meratanya karunia Allah. Wa sumuli birrihi, dan tercakupnya kebaikan Allah. Ya, ini buah dari apa? Tadi melihat makanan, melihat makhluk Allah, melihat tanaman-tanaman, melihat ciptaan-ciptaan Allah, menyadarkan tentang ini. Betapa Allah itu sangat rahmah. Kita dibuatkan mata bisa melihat, kita dibuatkan mulut bisa bicara, kita dibuatkan hati bisa memahami, kita dibuatkan mata bisa melihat, dan seterusnya. Itu karena luasnya rahmat Allah dan meratanya ke karunia dari Allah dan tercakupnya kebaikan Allah. Yang semua itu mewajibkan kita untuk bersyukur. Bersyukur itu ada 5 rukunnya atau 5 kaidahnya. Pertama, akan menundukkan orang itu kepada Allah. Hasil daripada melihat ciptaan Allah tadi, melihat makanan di piring tadi, akan menundukkan orang itu kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah. Karena dia tinggal makan, nggak bisa mencipta walaupun hanya sebiji beras, sebiji kacang, nggak bisa. Nyerah kepada Allah, bersimpuh hati ini kepada Allah. Itu pertama, kaidah bersyukur, pondasi syukur itu. Syukur itu dibangun di atas 5 pondasi. Pertama tadi, tunduk patuh, merendah kepada Allah. Yang kedua, mencintai Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan untuk kita. Diciptakan untuk kita udara sehingga kita bisa longgar bernafas, enak bernafas bebas. Bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, mencintai Allah Azza wa Jal. Yang keempat, menggunakan nikmat itu di jalan yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Dan yang kelima, tidak menggunakan di dalam perkara yang dimurkai oleh Allah. Wa kullu dzalika, semua ini yadullu ala ta'alluqil qalbi bi khaliqiha. Semua ini kenapa oleh Allah disuruh kita tuh melihat makanan, melihat ciptaan Allah, melihat makhluk-makhluk, melihat siang, melihat malam, melihat matahari, melihat bulan, melihat langit, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa hati manusia itu dikaitkan dengan Allah, dihubungkan bahwa hati manusia ini atau ayat ini menjelaskan agar hati kita ini selalu bergantung, berhubungan dengan Allah Azza wa Jal. Minta kepada Allah, karena hanya Allah yang menguasai alam ini, hanya Allah yang mengatur alam ini. Ketika ada masalah, tenang dia punya Allah Azza wa Jal. Tidak kemudian bingung ke kuburan, ke dukun-dukun, ke batu besar, ke kayu besar. Karena tahu selain Allah tidak mampu. Wabadlul juhdi, dan hasil dari pengkajian ini orang itu akan badlul juhdi. Badlul juhdi itu mengerahkan segala daya, segala potensi badannya fi mardatihi, untuk meraih keridhaan Allah Azza wa Jalla. Wa alla yusriku bihi siwahu, dan tidak menyekutukan Allah dengan selainnya. Nah, mimman la yamliku li nafsihi, kemudian dia tidak menyekutukan selain Allah sesuatu yang tidak memiliki
kemampuan walaupun pada dirinya sendiri. Wala li ghairihi maupun orang lain. Sesembahan-sembahan selain Allah itu tidak memiliki daya dan kemampuan walaupun pada dirinya, apalagi pada yang lainnya. Kok kemudian datang kepada orang mati minta di kuburan. Nah, mithqala dzarratin walaupun sekecil dzarrah fil ardi wala fis sama, baik di bumi maupun di langit. Khassallahu bil ayati, dan Allah mengatakan bahwa di ayat ini ya, bahwa yang bisa memahami seperti ini itu hanya ulil albab. Ulul albab, lub itu artinya inti ya, inti dari pemahaman, inti dari kecerdasan. Namanya ulul albab. Wahum ahlul uqul, mereka itu ahlul uqul. Orang-orang cerdas. Li'annahum muntafi'una biha, mereka itulah orang yang mampu mengambil manfaat biha, dengan tadi itu, dengan apa, ayat-ayat berupa makanan tadi ya, yang terdekat kan makanan, yang di ayatnya tadi Allah suruh melihat kerajaan langit dan bumi, tapi yang terdekat makanan tadi surat Abasa. Hanya saja bisa memberikan manfaat asalkan orang itu tidak sekedar melihat, memandang dengan mata kepala, tapi memandangnya biuqulihim, la biabsarihim, bukan hanya dengan mata kepala saja. Ini orang cerdas ketika melihat makanan. Begitu selesai makan, bersyukur kepada Allah secara lisan, secara hati mengakui, mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi apa? Min ghairi haulin minni. Apa artinya? Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan ini tanpa kekuatan dariku. Bukan karena kekuatan dariku aku bisa makan ini. Min ghairi haulin minni wala quwwah. Bukan karena kekuatanku, tapi dari Allah Azza wa Jalla. Di ayat 191-nya, di sini kata beliau, summa wasafa ulul albab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan sifatnya orang cerdas. Kemudian kita tergolong ini ya, diterangkan sifatnya. Sifatnya orang cerdas itu bagaimana? Bi'annahum, bahwa orang cerdas itu yadhkurunallah. Orang cerdas itu selalu berzikir kepada Allah. Tidak apa namanya? Tidak, lawannya apa? Tidak lalai, ghafilun. Dan lalai itu termasuk dosa besar yang menjadi sebab kebanyakan manusia dan jin dilemparkan ke dalam jahanam. Karena apa? Tidak berzikir. Tadi zikir ini sifatnya orang ulul albab, selalu berzikir, selalu ingat kepada Allah. Ini ingat kepada Allah, siapa Allah? Tadi dipelajari dari tanda-tanda, dari mulai makanan tadi sampai pada makhluk-makhluknya itu. Sehingga dia selalu ingat kepada Allah. Hilang yang namanya kelalaian. Karena lalai itu termasuk dosa besar yang menjadi sebab kebanyakan manusia dan jin masuk neraka Allah, dilemparkan ke dalam jahanam. Kita lihat coba ayatnya. Coba kita lihat ayatnya di surat Al-A'raf. Al-A'raf ayat 179. Ini ya.
Kita lihat ayat ini agar meluluhkan hati-hati kita, agar menghilangkan lalai, karena lalai itu dosa besar yang menyebabkan orang itu masuk neraka jahanam. Kata Allah, walaqad dzara'na, sungguh kami akan memenuhi. Di sini mestinya ada Allah, ada huruf sumpah setelah Allah. Wallahi, asalnya begitu. Cuma karena seringnya maka dibuang kata sumpahnya. Wallahi. Kemudian wawunya ini wawu sumpah ditambah huruf sumpah ya Allah, kemudian lamnya ini sungguh, berarti ini huruf taukid. Berarti ada 3 penguat di ayat ini. Dan semua yang ayat-ayat yang berbunyi walaqad, wallahi laqad, asalnya seperti itu. Sungguh kami akan memenuhi jahanam. Katsiran minal jinni wal ins, kebanyakan jin dan manusia itu. Jahanam akan dipenuhi oleh kebanyakan jin dan manusia. Apa sebabnya? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Padahal mereka sudah punya hati, tetapi tidak mau memahami. Sibuk ya. Karena sibuk sampai enggak sempat taklim. Mereka sudah diberi oleh Allah alatnya. Apa itu? Hati. Walahum a'yunun, mereka sudah diberi mata oleh Allah. La yubsiruna biha, tapi tidak mau melihat. Tadi. Melihat dengan mata kepala dan dengan mata hati. Sehingga di ayat lain Allah katakan bukan matanya yang buta, tapi hatinya yang buta. Walahum adhanun, mereka sudah diberi telinga, la yasma'una biha, tapi tidak mau mendengarkan. Telinganya dengar, tapi hatinya tuli. Maka Allah katakan la tasmi'us summa, maka engkau tidak akan bisa memperdengarkan orang yang tuli hatinya. Maka orang yang seperti itu tidak mau mempelajari agama Allah, tidak mau melihat ayat-ayat Allah, tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah. Kata Allah, ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak. Kambing, sapi, bebek, ayam. Seperti itu mereka. Apakah seperti itu? Tidak. Balhum adol, bahkan lebih sesat lagi. Ini lebih sesat. Adol. Kalau dolla sesat, kalau adol lebih sesat. Karena sapi, kambing itu bisa mengetahui, diberi insting oleh Allah, tidak diberi akal, sekedar insting. Tapi bisa membedakan ini berbahaya, ini lubang. Kalau saya ke situ mati aku. Ini bahaya, ini api. Kalau saya ke situ terbakar aku. Instingnya sapi dan kambing, sehingga dia menghindar. Bagaimana manusia yang bukan hanya diberi insting, diberi akal. Kemudian mereka gembira dan senang-senang melaksanakan kemaksiatan kepada Allah. Apalagi yang namanya Agustusan. Tidak bisa dibendung kemungkaran dan kemaksiatan. Maka apakah seperti itu mensyukuri kemerdekaan yang katanya disebutkan di pembukaan undang-undang kemerdekaan itu rahmat Allah. Betul itu rahmat Allah. Karena kasih sayangnya Allah pada hambanya, pada penduduk negeri ini diberi oleh Allah kemerdekaan. Tapi kenyataannya tidak bisa mensyukuri nikmat itu. Mensyukuri tadi pondasinya diisi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu mensyukuri. Bukan dengan maksiat seperti itu. Bukan kemungkaran mengisi kemerdekaan, mensyukuri kemerdekaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau kana ahlul qura amanu wattaqau." Sekiranya penduduk suatu negeri itu mau beriman dan bertakwa, bukan karnaval dengan meninggalkan sholat, dengan maksiat, campur laki-laki dan perempuan,
baper, caper, dan seterusnya. Seperti itu. Kata Allah, la fatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ard. Allah akan bukakan barokah dari langit dan bumi. Begitu, maka kalau negeri ini penuh bencana, itu sudah Allah Maha Adil, Allah Maha Bijaksana. Karena kayaknya kalau diberi kemerdekaan ya malah kayak gitu. Tambah akhir, tambah jelek. Apakah mau dicabut lagi kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nauzubillah min dzalik. Maka kita rujuk kepada Allah, bertaubat kepada Allah, mengajak beriman dan bertakwa kepada Allah, mengundang rahmat Allah Azza wa Jalla. Kata Allah di penutup ayat ini, ulaika humul ghafilun. Merekalah orang-orang yang lalai. Orang-orang yang lengah. Jadi orang lalai, orang apa tadi? Yang tidak berzikir kepada Allah. Ini ya, sifat orang yang pintar, sifat orang yang cerdas. Apa kata Allah? Yadhkurunallah. Berzikir kepada Allah dengan caranya ada 3 ya. Berzikir dengan Allah itu dengan hati, dengan lisan, dan dengan anggota badan. Oh iya ya. Fi jami'i ahwalihim ba'd. Oke. Biar. Sudah itu, sudah. Selalu berzikir kepada Allah fi jami'i ahwalihim, pada seluruh keadaan mereka. Gak masuk. Fi jami'i ahwalihim, ini masih seluruh keadaannya. Sehingga oleh Allah dikatakan yadhkurunallaha qiyaman, ketika berdiri, wa qu'udan, ketika duduk, wa ala junubihim, dan ketika berbaring. Ya. Wa hadza yasmilu, ini mencakup jami'a anwa'i dzikri, meliputi seluruh cara berzikir. Bil qauli, apakah dengan ucapan, wal qalbi, dengan hati, wa yadkhulu fi dzalika as-shalah. Demikian juga orang yang salat. Salat itu berzikir. Termasuk ketika duduk di sini mendengarkan talabul ilmi, ta'lim, mendengarkan ayat-ayat hadis dibacakan, itu termasuk apa? Zikir. Maka sifat orang yang cerdas, rindu hatinya untuk hadir di majelis ilmu, yang itu merupakan majelis zikir. Fa'il lam yastati faqaidan, kalau tidak mampu sholat dengan berdiri, maka sholatlah dengan duduk. Walaupun dengan duduk, itu juga masuk zikir. Fa'il lam yastati fa'ala jambin, dan kalau tidak bisa dengan duduk, maka dengan tiduran. Wa annahum, dan orang yang cerdas, sifat berikutnya, yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard.
mereka selalu berpikir, selalu memikirkan pada penciptaan langit dan bumi. Penciptaan bumi tentunya dan isinya dipikir. Ini sifat orang yang cerdas kan? Di surat Al-Imran ayat 191 Allah terangkan sifat orang cerdas. Selalu memikirkan penciptaan langit dan bumi. Ai liyastadallu biha 'alal maksud. Maksudnya untuk dijadikan dalil dengan memikirkan penciptaan langit dan bumi itu 'alal maksud. Nah, apa maksud Allah menciptakan langit dan bumi? Untuk mengenalkan dirinya tadi yang sudah dibahas di atas. Wadalla, dan ayat ini menunjukkan wadalla hadza ala anna tafakkura, bahwa tafakur, berpikir, memikirkan langit dan bumi, memikirkan tadi makanan, itu ibadatun, itu ibadah. Bukan hanya kemudian makan lupa kepada penciptanya, bahkan tidak baca bismillah, kadang makan dengan tangan kiri, padahal itu haram. Makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, itu haram, dilarang oleh Rasulnya. Kul biyaminik, kata Rasul, makan dengan tanganmu, dengan tangan kananmu. Fa inna syaitan, karena syaitan itu yakulu min shimalihi, syaitan itu makan dengan tangan kirinya. Min sifati awliya illahil arifin, berpikir tentang langit dan bumi tadi, memikirkan ciptaan-ciptaan Allah itu termasuk ibadah, dan itu termasuk sifatnya wali-wali Allah al-arifin, yang mereka itu arifin. Arif itu orang yang mengerti, mengenal, faham tentang Allah. Fa idza tafakkaru, ketika mereka memikirkan, nah, arafu, mereka tahu, mereka kenal, mereka mengerti annallaha, bahwa Allah azza wa jal lam yahlukha abatsan. Allah tidak mencipta semua itu, walaupun sekedar kacang-kacangan tadi, lombok dan tomat, jahe dan laos, itu tidak Allah ciptakan sia-sia. Ada maksud besar, ada tujuan besar dari penciptaan lombok tadi. Apa? Allah kenalkan dirinya pada hambanya, agar hambanya kenal pada Allah. Setelah kenal kepada Allah, agar manusia ini beriman dan tunduk kepada perintah-perintah Allah, menjalani perintah Allah, menjauhi larangannya. Dan manusia tidak akan mampu mensyukuri dengan sempurna. Manusia akan banyak menzalimi dirinya, sehingga dia mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, tidak ada ciptaanmu ini yang sia-sia. An kulli ma la yaliku bi jalalik, tidak ada ciptaanmu ini yang tidak pantas dengan keagunganmu. Semua ini engkau ciptakan dalam rangka dengan benar dan untuk kebenaran, bahwa hanya engkau yang bisa mencipta agar manusia ini memahami kebenaran dan tunduk pada kebenaran. Nah, maka dia berdoa kepada Allah, Fakina adzaban nar, maka lindungi kami dari azab neraka. Dan tak simuna, agar engkau ya Allah menjaga kami dari kejelekan, dan engkau memberi taufik kepada kami untuk beramal saleh. Ya, lana ala bidzalika an-najah minan nar, yang semua itu akan mengantarkan seorang selamat dari neraka. Selamatnya dari neraka tadi hasil pengkajian dari ciptaan Allah, walaupun itu sekedar kacang-kacangan dan seterusnya. Wa yatadammanu dzalika su'alul jannah, walaupun di sini bunyi ayatnya Rabbana faqina adzabannar, faqina adzabannar, lindungi kami dari azab neraka, tapi ini juga mengandung arti permohonan surga. Wa yatadammanu dzalika su'alul jannah, walaupun di sini minta dilindungi dari neraka, itu
berarti mengandung permohonan surga. Li'anhum idza waqahumullahu adzabanna, kalau Allah melindungi mereka dari neraka, hasarat lahum al-jannah, pasti mereka akan masuk jannah. Nah, kenapa nerakanya yang disebut di sini kok bukan surganya? Walakin lamma qama al-khaufu biqulubihim, agar manusia ini ada di dalam dirinya itu, di dalam hatinya itu rasa takut kepada Allah. Nah, atau ketika rasa takut ini sudah tumbuh di dalam hati seseorang, da'awallahu bi'ahammal umur indahum, pasti orang itu akan berdoa, meminta kepada Allah. Yang paling penting, kita ini diselamatkan dari neraka, itu terpenting. Urusan masuk neraka itu, masuk surga itu gampang, pokoknya aku gak dibakar. Tapi kan tidak ada tempatnya kan cuma dua. Ketika orang itu diselamatkan dari neraka, sudah pasti dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud, karena di ayat 192 dia melanjutkan doanya, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaita, ya Allah, sesungguhnya orang yang engkau masukkan neraka, sungguh mereka adalah orang yang telah engkau hinakan. Ini yang terpenting, lebih penting kita menyelamatkan diri dari neraka Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala benar-benar menyelamatkan kita dari nerakanya dan memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.